sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan membahas topik katekisasi kontekstual, integrasi isu-isu sosial dalam pengajaran katekisasi. Melalui topik ini diharapkan pengajaran katekisasi dapat membentuk peserta katekisasi untuk memiliki kesadaran kritis, keterampilan berdialog, dan kemampuan untuk melakukan aksi terhadap isu-isu sosial yang berakar pada ajaran iman. Untuk memahami topik ini lebih jauh, kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas pada saat ini. Berbicara tentang katekisasi. Katekisasi merupakan upaya gereja untuk menyampaikan pengajaran iman Kristen bagi warga jemaat. Biasanya pengajaran katekisasi diberikan kepada mereka yang akan melakukan pengakuan iman atau sidi, dan juga bagi mereka yang akan melakukan baptis dewasa. Namun, mari kita melihat bagaimana pelaksanaan katekisasi di gereja. Biasanya pelaksanaan katekisasi di gereja seringkali dipahami sebagai sarana indoktrinasi jemaat. Artinya, katekisasi seringkali dipahami hanya sebatas untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran gereja, dogma-dogma gereja kepada warga jemaat. Dan biasanya katekisasi disampaikan pada tataran hafalan. Dan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mary Claire Barth yang menyatakan bahwa katekisasi sebagai sarana indoktrinasi jemaat menjadikan katekisasi bukan upaya atau bukan sebagai sarana memotivasi jemaat supaya mencari hubungan dengan Tuhan, mendalami Alkitab dan menemukan panggilannya sebagai orang Kristen. Dan hal ini juga yang menyebabkan minat daripada anak-anak muda untuk mengikuti katekisasi itu sangat rendah. Dan oleh karena itu, melalui topik ini, kita akan membahas bagaimana seharusnya pengajaran katekisasi itu. Pengajaran katekisasi perlu dihubungkan dengan realitas sosial yang ada. Nah, ini yang disebut dengan katekisasi kontekstual. Katekisasi kontekstual dalam konteks ini yaitu bagaimana menekankan relevansi pengajaran iman dalam konteks masa kini dan mendorong peserta katekisasi untuk menjadi agen perubahan sosial melalui pembelajaran yang reflektif dan partisipatif. Pengajaran katekisasi harusnya relevan dan menjawab kehidupan sehari-hari. Seharusnya pengajaran katekisasi menjawab persoalan hidup yang dihadapi oleh peserta katekisasi pada masa kini. Memang benar bahwa katekisasi adalah pengajaran gereja pengajaran berkaitan dengan ajaran-ajaran gereja. Tetapi pengajaran berkaitan dengan ajaran-ajaran gereja ini juga perlu dikaitkan, perlu dihubungkan dengan realitas sosial yang terjadi pada masa kini. Pengajaran katekisasi tidak normatif dogmatis, tidak hanya membahas sesuatu yang bersifat
ajaran atau dogma gereja saja, tetapi kembali saya katakan bahwa ajaran atau dogma gereja itu perlu dikaitkan dengan konteks masa kini, khususnya berkaitan dengan realitas sosial yang dihadapi. Oleh karena itu, integrasi isu sosial dalam katekisasi itu mengubah pengajaran iman dari sekedar hafalan doktrin menjadi pembelajaran kontekstual dan transformatif. Nah, model ini menanamkan nilai-nilai praktis yang mendorong tanggung jawab sosial, empati, dan pelayanan. Jadi, mengintegrasi isu-isu sosial dalam pengajaran katekisasi itu dapat menolong atau kita dapat menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, empati, pelayanan dalam diri peserta katekisasi. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, empati, dan pelayanan ini? Yaitu integrasi isu-isu sosial dalam pengajaran katekisasi. Dalam integrasi isu-isu sosial dalam pengajaran katekisasi, kita perlu terlebih dahulu melakukan yang namanya identifikasi isu-isu sosial. Mengapa kita perlu melakukan identifikasi isu-isu sosial? Kita perlu melakukan analisis konteks untuk menentukan isu-isu sosial yang dapat diintegrasikan dalam pengajaran katekisasi. Nah, contoh isu-isu sosial yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kehidupan peserta katekisasi pada masa kini. Ada isu sosial berkaitan dengan bullying, ada isu sosial berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, ada isu sosial berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, ada isu sosial berkaitan dengan human trafficking, ada isu sosial yang berkaitan dengan kekerasan seksual, ada isu sosial yang berkaitan dengan kekerasan dalam berpacaran, ada isu sosial keberagaman agama, dan seringkali keberagaman agama ini menimbulkan persoalan, menimbulkan konflik karena nilai-nilai toleransi itu tidak dipelihara. Lalu kemudian ada isu sosial berkaitan dengan korupsi, ada isu sosial berkaitan dengan kerusakan lingkungan, dan isu sosial yang juga dekat dengan kehidupan kita sebagai orang Sumba, yaitu aksi kawin tangkap di Sumba NTT menimbulkan sejumlah perdebatan. Ada yang menyebut kawin tangkap adalah bagian dari tradisi, namun pemerintah dan tokoh Sumba tegaskan kawin tangkap bukan adat dan budaya Sumba. Pernikahan tanpa cinta tak ubahnya bagai di zaman Siti Nurbaya. Terlebih dengan paksaan dan tindak kekerasan seperti yang terjadi pada aksi kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Praktik yang diklaim sebagian masyarakat sebagai tradisi ini pun mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Sebagian masyarakat menganggap aksi kawin tangkap ini merupakan bagian dari tradisi adat istiadat Sumba. Namun, pemerintah 4 kabupaten sepulau Sumba, juga para tokoh adat dan tokoh agama menyepakati bahwa apa yang ditampilkan dalam video-video itu dan kemudian diviralkan dengan tagline kawin tangkap bukanlah merupakan adat dan budaya Sumba. Nah, ini juga isu sosial yang dekat dengan kehidupan kita. Dengan kita mengintegrasikan isu sosial misalnya kawin tangkap ini dalam pengajaran katekisasi, kita sedang mengajarkan peserta katekisasi untuk tidak menjadi pelaku kawin tangkap dan juga tidak menjadi korban kawin tangkap, dan sekaligus dia bertumbuh dalam iman Kristen. Nah, isu-isu sosial ini menunjukkan bahwa peserta katekisasi hidup di tengah realitas. Seperti tadi perundungan, kekerasan, kerusakan lingkungan, dan berbagai persoalan-persoalan hidup yang ada.
Dan pertanyaannya adalah, apakah katekisasi, apakah pengajaran iman kita ini membantu mereka memahami dan merespon realitas ini? Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan integrasi. Contoh pemetaan topiknya ya, misalnya topiknya adalah katekisasi, topik katekisasinya adalah penciptaan atau Allah Sang Pencipta. Nah, kita bisa mengintegrasikan isu sosial berkaitan dengan kerusakan lingkungan, eksploitasi alam, atau misal contoh topiknya adalah dosa dan keselamatan. Kita bisa mengintegrasikan tentang ketidakadilan sosial, korupsi, diskriminasi, kekerasan. Atau ketika kita membahas tentang gereja dan pelayanan, kita bisa masukkan tentang isu sosial berkaitan dengan kemiskinan. Atau topik tentang kasih, kita bisa masukkan tentang perundungan ini. Jika katekisasi dia hanya berhenti pada pengetahuan iman, tanpa dia menyentuh realitas sosial, maka iman itu terasa jauh. Dia tidak relevan dan sulit dihidupi. Karena itu, katekisasi tidak cukup hanya mengajarkan apa yang harus dipercaya, tapi juga perlu membantu peserta katekisasi memahami bagaimana iman, bagaimana kepercayaan itu dijalani di tengah persoalan nyata, di tengah realitas kehidupan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari topik ini, integrasi isu sosial dalam katekisasi dapat menghasilkan pembelajaran yang relevan, membentuk agen perubahan, dan memperkuat relasi antara iman dan tindakan sosial. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan topik ini. Semoga kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi semua dapat belajar sesuatu hal yang bermakna. Terima kasih, sampai bertemu.